Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, channel ini adalah channel yang mengungkap nama dan istilah dalam Islam. Sebelum lanjut, alangkah baiknya di like, subscribe, komen, dan share channel ini agar kami lebih bersemangat membuatnya dan konten kali ini dibaca dengan memakai aplikasi suara sehingga suaranya seperti suara robot. Nama Makkah dalam Islam, dikutip dari detik.com disebutkan, Makkah merupakan tempat yang suci bagi umat Islam seluruh dunia. Sumber sejarah menyebut, Makkah sudah dihuni jauh sebelum kedatangan Islam. Orang yang pertama kali tinggal di Makkah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dinukil dari buku keajaiban Masjid Nabawi yang ditulis oleh M. Irawan. Awal mulanya, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari kampung halamannya di Syam menuju tanah Hijaz pada abad ke-9 sebelum Masehi. Tempat itu berbentuk lembah yang sangat gersang, tidak memiliki tanaman, dan dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu. Di lembah gersang inilah, lahir keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebagian mengemban tugas sebagai nabi maupun rasul dan menyebarkan ajaran tauhid. Kemudian, tempat yang sudah menjadi negeri itu akhirnya disebut sebagai Makkah. Masih dalam sumber yang sama, dikatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para sejarawan mengenai siapa yang pertama kali menghuni atau memimpin Makkah. Sejarawan yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali tinggal di Makkah dilandaskan pada doa Nabi Ibrahim surah Ibrahim ayat 37 yang berbunyi. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, dan berada di sisi rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyebutkan balad negeri, melainkan menyebutnya dengan wadi, lembah artinya kawasan itu sepi dan tidak ada yang menghuni. Selain itu, tidak ditemukan ayat-ayat atau hadits sahih yang menjelaskan atau mengisyaratkan adanya Makkah sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para sejarawan yang berkeyakinan seperti ini mengatakan bahwa tidak ada syariat menyucikan Makkah sebagai tanah haram serta menyeru manusia untuk mendatanginya kecuali setelah Nabi Ibrahim AS menghuni tempat tersebut. Pendapat para sejarawan yang kedua adalah mereka yang percaya Nabi Ibrahim AS bukan orang yang pertama kali tinggal di Makkah. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa Makkah telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Mereka percaya Makkah sudah dimakmurkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam datang. Kota ini pernah hijau dan ditumbuhi tanaman, dan pernah menjadi gersang. Oleh karena itu, Makkah memiliki julukan Ummul Qura atau ibunya negeri-negeri. Makkah awalnya adalah tempat untuk singgah para kafilah yang lewat. Hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikannya tempat untuk bermukim dan tinggal bersama Hajar dan Ismail. Jelas buku membaca sirah Nabi Muhammad, dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih edisi baru oleh M. Quraish Shihab. Kakek Nabi Muhammad SAW yang keempat, Qusay, adalah orang yang berjasa mengajak sukunya untuk bermukim di sana dan menjadikan tempat itu menjadi pemukiman. Sehingga tempat itu menjadi pemukiman suku Quraisy dan keluarga non-Arab lainnya. Dalam sumber sebelumnya dijelaskan bahwa sebelum dihuni oleh Qusay, Makkah telah lebih dahulu dihuni oleh Nabi Ismail alaihissalam dan keturunannya yang berasal dari suku Jurhum, dari garis keturunan istrinya yang merupakan wanita Jurhum. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, penjagaan atas Baitullah al-Haram diserahkan kepada putranya, Nabit. Ada yang menyebutkan Nabit sendiri yang mengelola Baitullah, namun ada juga yang berpendapat kekuasaan itu diserahkan pada pamannya dari suku Jurhum. Ibnu Hisham turut menjelaskan dalam sirahnya bahwa Makkah awalnya diperintah oleh dua kabilah besar, Jurhum di sebelah utara dan Katura di sebelah selatan. Keduanya lantas mengalami konflik yang berujung pada peperangan. Setelah melalui perundingan, disepakati bahwa suku Jurhumlah yang menjadi kabilah yang memimpin Makkah. Kemudian muncullah kesombongan dan penyelewengan kekuasaan oleh suku Jurhum terhadap para peziarah Ka'bah. Perbuatan-perbuatan keji di Ka'bah pun juga mereka lakukan. Hal ini lantas membuat Abdu Manaf dan oposisi lain geram. Akhirnya, Abdu Manaf dan para kabilah Huza'ah bergabung untuk menumpaskan kekejian suku Jurhum ini. Setelahnya suku Jurhum terusir dan kekuasaan berpindah ke tangan kabilah Huza'ah.
Selanjutnya, kekuasaan Makkah jatuh pada kabilah Huza'ah yang berkuasa sekitar 500-800 tahun. Sumber lain menyebut mereka berkuasa selama 300 tahun, sebagaimana tertulis dalam Sirah Nabawiyah oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di masa kepemimpinan Huza'ah, perang antara Huza'ah dengan Bani Quraisy untuk memperebutkan kekuasaan atas Makkah tak dapat dibendung. Perang ini berakhir dengan berkuasanya Qusay atas urusan kota Makkah dan Ka'bah. Kekuasaan Qusay atas kota Makkah dan Ka'bah berlangsung antara abad 5 Masehi, yaitu pada 440 Masehi. Lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, Abdu Manaf yang juga memiliki karisma pemimpin di masa hidupnya. Saat Qusay meninggal dunia, anak-anaknya dengan taat menjalankan wasiatnya, sehingga tidak terjadi perseteruan apapun di antara mereka. Namun ketika Abdu Manaf meninggal, anak-anaknya bersaing keras dengan anak-anak paman mereka, Abduddar, untuk memperebutkan wewenang atas kekuasaan kepengurusan Ka'bah dan haji. Akhirnya suku Quraisy sepakat untuk membagi kekuasaan antara mereka. Hashim bin Abdu Manaf akhirnya terpilih sebagai pengelola Sikayah, mengelola air minum jamaah haji, dan Ridafah menyediakan makanan jamaah haji. Tugas ini diteruskan sampai datangnya Islam, yang saat itu dipegang oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib.